Narasumber kita kali ini adalah seorang tenaga administrasi di SMKN 2 Marge dan memiliki multitalenta. Saat ini, Bu Eka memiliki 4 orang anak. Mari kita dengarkan pengalaman Bu Eka. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Dr. Ketut Wendro, founder daripada HiBB4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan narasumber saya yang luar biasa, karena dia telah berhasil melahirkan 4 orang anak, ya, lahiran normal dan operasi sesar. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang sangat luar biasa. Siapa dia? Ibu Eka. Om Swastiastu, Bu Eka. Om Swastiastu. Wah, terima kasih ya sudah datang pada podcast kali ini ya, meluangkan waktu ya. Jadi kan Ibu Eka ini kan anaknya 4 nih ya. Iya. Itu bisa cerita nggak? Itu gimana itu diskusi sama suami kok akhirnya memutuskan anak 4 gitu ya? Kan biasanya sebelumnya 2 anaknya cukup, sekarang udah sampai 4 nih. Gimana itu ceritanya? Enggih, Dok. Terima kasih sebelumnya, Dok. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibu Eka, asal dari Kukuh Marga Tabanan. Pertama, yang mengucapkan terima kasih kepada dokter sudah dikasih kepercayaan atau kesempatan pada hari ini ikut di acara podcast Pak Dokter di channel YouTube HiBB4D. Yes, semua sebelumnya Pak Dok. Untuk tanya Pak Dok yang tadi, kenapa bisa sampai emang anak 4 sengaja anak 4 atau emang nggak diduga-duga gitu ya? Sebelumnya gini Pak Dok, waktu itu Tiang cuma kepikiran maunya cuma 2 anak aja. Dan itu anak pertama cewek, sekarang udah kelas 2 SMP, yang kedua sekarang anak laki-laki kelas 5 SD. Waktu itu usia anak Tiang baru lahiran berapa? Anak pertama 11 tahun, anak kedua 8 tahun, dan kehamilan yang ketiga nih kok Tiang duga sebenarnya. Waktu itu udah Tiang istilahnya ngibur sana sini gitu. Kebetulan kan Tiang juga seorang musisi ya sebelumnya waktu itu. Yang nggak tahu bahwa Tiang tuh dalam keadaan hamil. Ya. Itu yang hamil yang ketiga ya? Iya, hamil yang ketiga. Yang mana ini fotonya, yang mana ini? Yang ketiga? Yang ketiganya ini. Loh. Yang baju merah? Yang baju merah. Paling komang ya? Ya, itu Tiang tahu hamilnya sudah memasuki 6 bulan. 6 bulan waktu itu ya? Iya. Sebelum Tiang tahu waktu hamilnya itu kan sempat waktu zaman COVID. Waktu itu vaksin, kalau nggak salah vaksin ketiga yang booster, tapi udah sih berasa kayak begah atau gimana Dok keluhannya, tapi untuk menstruasinya itu dikit-dikit ya Dok. Waktu itu Tiang nggak kepikiran bahwa Tiang udah dalam keadaan hamil waktu itu, makanya berani untuk ikut vaksin booster. Dan besoknya Dok, setelah itu kok berasa gerak-gerak di perut gitu, kayak ada yang jalan kayak gitu kan. Tapi yang namanya Tiang kan 2 kali Dok udah pernah yang namanya hamil Dok. Masa nggak tahu sih gimana hamil 6 bulan tuh kok bisa nggak tahu gitu. Terus Tiang tuh memutuskan sama suami, kok gini ya berasa ada gerak-gerak di dalam perut gitu waktu itu. Kenapa nggak coba cari rujukan aja biar pasti, takutnya ada kayak sakit kayak sekarang tuh Dok. Nah, apa ya namanya di luar lah dari hamil kan di luar kandungan atau gimana kayak gitu miom kayak gitu, itu yang saya takutkan kan. Mending langsung aja cari rujukan, kita periksa langsung ke rumah sakit gitu awalnya. Terus yang langsung cari rujukan, malamnya langsung Dok yang menuju ke rumah sakit gitu waktu itu. Terus kebetulan ketemu sama Pak Dokter juga di sana. Saya waktu yang ketiga masih sama saya. Iya waktu itu.
Dan yang kan nggak sangka dokter waktu periksa USG itu udah, siapa bilang ini nggak hamil waktu itu, yang ingat kata-kata dokter, siapa ini bilang hamil, ini loh jarinya, kepalanya udah kelihatan jelas, dan itu yang bener-bener dibilang lah lumayan syok juga waktu itu dok, karena udah 6 bulan nggak sempat kasih vitamin atau apa gitu. Ya, itu yang ketiga yang komang. Akhirnya, nah, tadi sebelumnya yang anak pertama kedua lahiran normal. Iya, lahiran normal waktu itu. Terus pas yang ketiga ini ternyata ambilnya karena nggak dipersiapkan, tahunnya baru 6 bulan. Baru 6 Terus bulan. Waktu itu kenapa dioperasi yang ketiga? Kenapa ambil operasi waktu itu? Karena kebetulan yang punya trauma Pak Dok sebelumnya. Kehamilan anak kedua, dari sebelumnya lah. Kehamilan anak pertama itu biasa, normal, nggak ada lancar, nggak ada keluhan apa. Terus ambil yang anak kedua, berat badan Tiang tuh drastis, mungkin karena pakai KB itu yang Dok, nggak tahu juga. Pakai KB apa itu? Suntik 3 bulan Dok. Suntik 3 bulan. Tapi lahir normal juga itu ya? Nah, ya. Waktu itu udah kepikiran mau anak 4 belum berarti ya? Belum, cukup 2 aja. Cukup 2 aja waktu itu. Terus kenapa ngambil sesar waktu anak ketiga itu karena ada trauma. Sebelumnya itu punya riwayat sesak, asma. Pas lagi hamil atau sebelum hamil sering? Waktu hamil. Hamil anak ketiga sering sesek. Hamil anak kedua udah mulai ya? Udah mulai, tapi waktu itu masih bisa lahiran normal gitu Dok. Oke, yang ketiga karena sesek, apa waktu dibilang asma waktu itu? Iya, sempat juga waktu itu. Jadi karena asma memutuskan untuk operasi yang Terus dari kan anak yang ketiga ya itu ya. Terus yang terakhir yang keempat paling ketut itu jaraknya jauh. Enggak, Dok. Komang waktu itu berusianya baru 8 bulan Dok. 8 bulan. Iya, itu kebobolan juga. Jadi 2 kali kebobolan. Iya, 2 kali kebobolan. KB Bali ya. Tapi dari suami itu emang mendukung gitu untuk punya anak 4 gitu. Biasanya kan sekarang kan ibu-ibu tuh kalau ditanya mau hamil anak berapa, paling 2 ada cukup gitu ya kalau 4. Kebetulan kalau suami Tiang Dok waktu itu udah tahu Tiang dengan keadaan hamil, ya dibiarin aja. Orang mungkin orang leluhur yang dulu itu mau pulang, istilahnya orang Bali kan minta ini nasi gitu istilahnya dibilangnya Dok ya, gitu dah. Janganlah dia apa-apain, jalanin aja gitu. Walaupun waktu itu belum direncanakan namanya, sudah karena jaraknya dekat Tapi kan jadi biar pemirsa tahu bahwa sebelumnya pada podcast sebelumnya sudah pernah ngasih tip bahwa untuk bagaimana sukses KB Bali itu tipsnya ada 3. Yang pertama adalah hamil pertama itu usianya di bawah 27 tahun ya. Ini pada Ibu Eka ini ternyata hamil pertamanya umurnya 19 tahun. 19 tahun berarti cocok ya. Yang kedua, usahakan hamil pertama itu lahir normal. Bu Eka pertama lahir normal ya. Normal. Yang ketiga adalah gunakan KB ya. Minimal setelah hamil pertama, kedua itu gunakan KB supaya bisa diatur jaraknya. Terbukti dengan menggunakan KB ya ini sampai sekarang udah bisa 4 ya. Walaupun dari keempat itu udah ngerasain dua-duanya ya, antara persalinan normal dan operasi. Nah itu bisa cerita nggak itu dari pengalaman lahiran normal sama operasi itu kira-kira bedanya apa itu lahiran normal sama operasi gitu? Iya baik Dok. Kalau perbedaan lahiran normal sama sesarnya itu cuma bedanya di waktu aja Dok. Cuma kalau normal itu di awal ngerasain sakitnya yang luar biasa udah mau melahirkan. Tapi kalau yang di sesar itu kan kita masih bisa jalan Dok, nyari ruangan itu istilahnya. Kalau memang tidak ada keluhan atau apa ya Dok ya bisa masih jalan ke ruangan. Nanti setelah itu proses penyembuhannya baru di situ ngerasain sakitnya, lagi di belakangan. Jadi bedanya di situ ya. Jadi kalau yang normal waktu hamil banyak keluhan ya. Kemudian setelah lahir udah beres kan? Ya emang faktanya seperti itu kalau lahiran normal Pak, dilihat dari medis. Ya dari sudut pandang medis atau ekonomi ya tentu manfaatnya lebih banyak lahiran normal ya, pemulihan lebih cepat ya kan, komplikasi ke bayi juga lebih lebih sedikit ya, pemulihan efek samping dari misalnya persalinan, perdarahan ataupun obat-obatan bius itu lebih sedikit ya. Jadi itu manfaat lahiran normal. Kalau operasi ternyata
ya emang pada saat operasi tidak sakit karena Tidak dibius, sakit, ya apalagi sekarang ada metode ERAK gitu ya yang lagi tren sekarang, sehingga pemulihannya lebih cepat gitu, perawatan lebih cepat ya. Akhirnya tapi pasca operasinya ternyata banyak keluhannya mulai di situ karena kondisi ibu hamil itu berbeda ya antara satu orang yang lain. Mungkin ada yang sudah ada infeksi cairan ketuban atau emang ada perlengketan dengan organ yang lain sebagainya ya. Jadi sekarang kan anaknya udah 4 nih, ada rencana nambah lagi nggak? Enggak dong, udah cukup. Yakin nih udah bicara sama suami? Udah, kan kebetulan juga waktu itu udah ngambil jalan MOW juga. Ya, di steril ya? Ya, tapi udah sepakat waktu ya? Udah. Itu anak yang keempat berarti ya? Itu masih sama saya juga waktu itu ya? Masih ingat kita lihat videonya? Mas. Tolong itunya, videonya kita lihat ini persalinan. Iya, 29 November 2023 ya. Nah, ini di sebuah rumah sakit ya. Nah, ini kebetulan waktu itu Ibu Eka-nya minta didokumentasikan ya persalinannya. Waktu itu saya buatkan dokumentasinya. Nah, ini hari H-nya ya, masih kebayang ini gimana deg-deg-degnya ya di ruang masih itu ruang operasi ya. Itu waktu itu operasinya sore ya. Sore jam jam 2 kalau nggak salah. Ya, jam 2 jam 3 itu sore nanti dari persiapan ya. Waktu itu emang sudah memutuskan untuk steril ya. Udah ini ya, karena udah cukup ya, udah cukup. sampai. Dilihat dari jumlah anak juga, riwayat sesar juga udah cukup dok. Udah ngerasai 2 kali lahiran normal, terus sekali operasi ya. Nah, ini persiapan ya. Jadi kalau operasi sesar itu, ya ini sekitar siang ya, jam 1-an ini dokter anestesi atau dokter biusnya lagi melakukan pembiusan. Jadi pembiusan itu metodenya macam-macam, itu tergantung dokter anestesi. Ada yang general anestesi ya, dibiusnya secara umum jadi pasiennya nggak sadar, ataupun yang lokal ya dengan teknik spinal mungkin ya. Jadi waktu operasi kan masih sadar ya waktu ibu kan, jadi spinalnya itu tergantung dari dokter anestesi atau dokter biusnya untuk pemilihan jenis dari metode pembiusan, karena itu kan tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, ini kondisi pada saat mau operasi ya. Nah, itu waktu itu yang apa yang ada di perasaannya itu waktu operasi yang anak kedua anak ketiga sama anak keempat itu gimana itunya? Sebenarnya dok gini yang dirasakan waktu itu. Ya, baik dok. Sebenarnya sih untuk ngambil jalan untuk sesarnya itu memang menurut yang mengerikan dok. Ya, mengerikan sekali karena banyak pengalaman yang lihat itu. Ada yang istilahnya sampai pendarahan kayak gitu dok, sampai dia taruhannya meninggal dunia, yang denger gitu. Tapi gimana ya, ketimbang tiang sakitnya kayak dulu itu ada asmanya normal, mending tiang ambil lah untuk jalan sesar gitu loh dok sebenarnya. Iya, jadi ada pertimbangan medis waktu itu ya, bukan karena emang nggak ada keluhan apa-apa. Kalau memang nggak ada keluhan pasti ambil juga normal waktu itu dok. Iya betul ya. Jadi ini anak keempat ya, Ketut ya. Ketut. Sekarang udah umur berapa? Setahun ya. Udah 1 tahun kemarin November. Ya. Beratnya waktu itu sesuai dengan cukup bulan ya? Ya 28. 28 ya. Iya. Jadi sementara setelah di sesar itu karena banyak orang takut ya. Sekarang itu takut di steril di KB karena bayangannya nanti terganggu fungsi seksual atau hormonnya, haidnya gitu. Yang dirasakan sekarang nggak ada keluhan sama steril. Pada KB steril ya. Jadi beda-beda aja, sama aja gitu ya. Kalau waktunya haid gitu ya. Lebih aman. Ya. Oke. Jadi ini kan ya saya ingin tanya lagi tadi gimana sih pandangannya kan sebagai wanita Bali itu kan punya apa ya, diharapkan untuk memiliki anak 4 gitu. Sedangkan pada sekarang itu era sekarang tuh pada jarang ya yang mau melahirkan anak 4 ya. Kalau mungkin bisa tanggapannya dari Mam Eka gimana itunya dengan kan ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki ya kan. Sekarang dengan anak 4-nya apakah benar itu rezekinya nambah atau gimana?
Astungkara dok ada aja. Setelah punya dari anak ketiga, dari anak keempat, ya kerjaan bapaknya terutama ya, ada aja dok itu. Mungkin itu yang membawa istilahnya orang Bali itu bilang nuntun gitu ya dibilangnya, gitu dok. Kalau banyak anak banyak rezeki, yang pikir mungkin nanti setelah dewasa dok, mungkin dia udah kerja atau gimana, nanti mereka yang giniin rezekinya. Itu aja sih. Khususnya kalau bagi ibu-ibu Bali sih ya jangan takut lah punya anak 4 itu. Orang 4 itu kan memang KB kita di Bali, harus sampailah ketet lah minimal. Kalau sampai balik ya mungkin gimana ya, banyak lagi mungkin jadinya pengeluarannya atau apa mungkin nggak tahu dok ya. Mungkin itu yang dilihat dok, banyak anak sekarang banyak pengeluaran, mungkin itu yang menyebabkan mereka takut mungkin dok, kemungkinan gitu. Kalau tiang sih ya biasa aja sih dok, nggak ada segini, tetap jalan gininya, nggak ada istilahnya dibilang banyak anak tuh banyak beban atau apa tuh enggak. Ya, jadi setelah dijalani ternyata terlewati dan ya emang benar gitu ya. Ada aja rezekinya ya. Rezeki itu kan tidak berupa uang ya, berupa kesehatan ya. Anak-anak yang sehat ya kan gitu. Jadi membangun rumah tangga itu kan seperti anak tangga ya. Ini ada anak tangga berarti makin banyak anaknya, tangganya ya makin bahagialah itu rumah tangga. Harusnya seperti itu idealnya ya. Terus ini kan balik lagi ke anak yang pertama, sekarang umur berapa tadi? Anak pertama sekarang umurnya 13 tahun dok. 13 tahun. Itu lahirnya di Bidan. Di Bidan ya. Bisa cerita nggak itu waktu itu selama hamil tuh nggak ada keluhan apa-apa waktu? Kenapa bisa lahiran normal waktu anak pertama? Waktu itu kebetulan nggak ada keluhan dok. Sampai dari anak pertama sampai anak keempat yang tuh nggak pernah. Cuma itu keluhannya paling itu yang kemarin dok, apa kayak biduran itu. Cuma itu aja. Kalau keluhan yang lain nggak. Kalau mual tuh enggak. Terus sampai dirawat waktu hamil anak pertama dulu? Nggak ada, nggak pernah. Kalau anak pertama nggak pernah dok. Lancar ya? Ya. Waktu itu beratnya berapa kilo yang anak pertama? Anak pertama waktu itu lahirnya 3 kilo. 3 kilo ya? Kira-kira kenapa tuh bisa lahiran normal anak pertama itu? Faktor apa aja itu? Mungkin karena karena persiapannya ya kan, fisiknya bagus mungkin, mentalnya atau apa, atau suaminya semangat gitu nganterin. Jadi waktu itu karena awalnya pecah ketuban duluan dok. Yang anak pertama? Iya, pecah ketuban duluan. Waktu itu langsung dah dibawa ke bidan, katanya sudah bukaan 3 kalau nggak salah. Makanya tiang kan waktu itu pikirannya kalau masuk rumah sakit tuh mengerikan dok, bener mengerikan. Makanya tiang cari dah rumah bidan gitu biar cuma fokusnya ke tiang aja sendiri gitu waktu itu. Tapi ini menarik ini ya, karena mentalnya bagus berarti Ibu Eka. Kenapa? Karena kan pada umumnya ibu-ibu sekarang mendengar kata pecah ketuban tuh udah langsung bayangannya bayinya akan gimana, sesek ya. Jadi kalau pecah ketuban itu jangan terlalu cemas berlebihan ya. Periksa, buktinya tadi ke bidan pembukaan udah 3, artinya udah masuk fase aktif. Udah masuk fase aktif, kalau bayinya sehat, ibunya sehat, mulusnya bagus, ya dipantau aja dia akan lahir normal. Nah, dan itu terbukti pada Ibu Eka ya. Jadi karena mentalnya bagus, walaupun pecah ketuban, ternyata setelah diperiksa nggak ada tanda-tanda infeksi ya, bayinya sehat, ibunya nggak ada masalah, dia observasi, dia lahir ya. Jadi emang kalau dari medis itu pecah ketuban itu kita pantau biasanya observasi ya, 6 jam, 12 jam nggak ada kemajuan persalinan, baru mungkin harus ke rumah sakit. Ya kan? Ini kan bisa lahir berarti mulusnya cepat ya. Waktu itu pecah ketubannya pagi dok, sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, terus lahirannya jam 3 sudah ada. Jam 3 sore. Sore ya. Berarti cepat, mulusnya bagus waktu itu ya. Ya, anak pertama. Tapi emang selama hamil itu nggak mempersiapkan fisik kan? Kalau dari medis itu kan keberhasilan lahir normal tuh faktornya 3, fisik, persiapan mental, sama spiritual. Fisiknya tentu dilatih ya, dengan senam hamil atau mungkin ya aktivitas sehari-hari yang bisa melatih panggul, misalnya naik tangga, ya kan, ngepel, jongkok ataupun aktivitas
jalan kaki gitu ya. Ada persiapan fisiknya waktu itu? Kebetulan waktu itu tetap tiap pagi, waktu umur kehamilan 7 bulan, yang tetap paginya rutin jalan-jalan sampai Alas Klaton kayak gitu. Oh iya. Jam 5 pagi diantar sama suami jalan-jalan. Terus kalau di rumah ngepel, kalau mau mandi paling jongkok bangun gitu aja. Artinya tetap ada upaya untuk melatih panggul ya. Ya itu yang penting ya. Karena kan persiapan fisik terus mentalnya mungkin kuat karena support system ya. Mungkin banyak membaca. Waktu itu kontrolnya rutin waktu itu ke bidan ya. Sempat di USG juga yang anak pertama. USG-nya cuma sekali sih, Dok. Sekali ya. Memastikan aja keadaan bayinya kepalanya udah masuk panggul atau enggak gitu aja dulu. Oke, jadi anak pertama itu lancar ya. Nggak ada keluhan. Termasuk anak kedua juga. Anak kedua nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Kan keluhan ibu hamil itu banyak, bisa sakit pinggang, bisa mual muntah, ya kan? Bisa ada yang dia mules, kontraksi. Jadi yang kedua juga persalinannya sama, nggak ada pecah ketuban atau apa? Kalau anak kedua nggak ada ya? Iya, nggak ada pecah ketuban, langsung mules saja gitu, ngeflek awalnya, Dok. Ngeflek awalnya paginya, terus jam 3 pagi ada. Lahirnya jam 3 pagi. 3 pagi subuh berarti ya? Iya, subuh. Oke, waktu itu lahiran normal juga. Itu persalinan. Dari pengalaman persalinannya yang anak pertama kedua lebih cepat yang mana, yang hamil pertama atau kedua? Proses persalinannya yang kedua, Dok. Yang kedua lebih cepat ya. Yang kedua. Yang pertama kan mungkin karena baru pertama kali, Dok, belum tahu istilahnya gimana caranya untuk mengejan kayak gitu. Makanya sulit waktu itu, lama prosesnya. Kalau yang kedua kan udah tahu lah gimana tarik nafas, untuk ngatur nafas, untuk waktu ngejan tuh kan tahu gitu. Udah dikasih triknya juga sama bidan, dan pengalaman yang anak pertama juga diingat gitu. Iya. Berarti emang sudah ya, itu berarti itu pentingnya mental itu dari pengetahuan ya. Jadi udah tahu caranya ngeden apa. Terus kalau peran ini support system dari pasangan pendamping waktu itu, suaminya gimana? Waktu ada semua nih, waktu lahiran normal dua-duanya ada itu mendampingi atau lagi di mana? Baik, Dok. Waktu itu lucu sih juga ceritanya, Dok. Keduanya sih suami Tiang tuh memang dia nggak berani dia nungguin. Karena apa? Karena dia tuh nggak tega katanya lihat istrinya tuh sakit kayak gimana gitu, Dok. Dia di luar nemenin, dia nunggunya di depan ya pas persalinannya. Udah mau deket-deket persalinan. Kalau sebelumnya itu tetap dia mendampingi di ruang persalinan gitu, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua juga gitu. Kedua gitu juga, karena katanya nggak berani, nggak tega lihat gitu. Makanya yang nemenin di dalam ruangan itu cuma ibu sama bibi kalau nggak salah waktu itu. Iya. Artinya, tapi kalau setiap kali kontrol itu suami selalu support ya sebenarnya. Karena karena ya takut, mungkin karena ada yang takut lihat darah atau apa gitu kan. Jadi ya peran itu ya. Trauma lihat darah. Itu yang pertama, kedua berarti ya lancar. Terus yang tadi sempat di KB apa yang dari yang pertama yang kedua? Setelah anak pertama sempat pakai KB yang 3 bulan, Dok. Suntik ya? Suntik ya 3 bulan, karena merasa berat badannya udah nambah kayak gitu, Dok. Yang berhentiin pakai itu, pakai yang sebulan. Katanya yang sebulan nggak terlalu membuat berat badan makin naik gitu katanya sama teman-teman yang lain. Tapi sama juga, Dok, tetap naik drastis berat badannya. Terus yang ngapain juga pakai kayak gini, cuma nambah-nambah gini aja gitu. Mending janganlah pakai gitu. Suaminya bilang jangan kayak gitu, pakai aja kabel pil. Waktu itu kan masih menyusui, Dok. Yang belinya kabel apa? Laktasi. Yang menyusui itu. Tapi lupa ingat, Dok, minumnya gitu. Kadang-kadang sekarang minum lagi 2 hari baru inget kayak gitu. Ngapain juga beli ini lupa, jangan dah gitu. Suaminya bilang ya udah nggak pakai apa-apa, kebobolan lagi anak kedua gitu. Waktu itu kan usia anak pertama tuh udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, 1,5 tahun hamil lagi. Gitu. Ya, tapi dari 4 anaknya ini udah ada anak laki-laki kan? Udah ada 1. Yang nomor 3. Nomor 2, Dok. Oh, nomor 2. Iya. Nomor 2 ya. Iya. Ya, terus itu ya akhirnya yang
Itu yang kedua, lahiran normal juga ya. Berat badan waktu itu yang nomor 2? Nomor 2 berat badannya 3,3 kilo. 3 kilo. Dan lahir di bidan, Bidan ya. Juga. Lancar waktu itu, nggak ada Karena keluhan. lancar. Terus yang ini yang dirasakan waktu hamil ketiga kan dioperasi itu akhirnya. Ya dioperasi karena ada asma tadi ya. Setelah pemulihannya gimana tuh pasca operasi yang hamil ketiga? Ada keluhan nggak? Ya sakit dok. Terasa nyeri ya, nyeri bagian lukanya itu hampir berapa, ya lumayan lah. Berapa 2 minggu kalau nggak salah. Ya. Masa nifas kan sampai 42 hari pasca melahirkan ya. Itu aja sih, nggak ada keluhan yang lain. Cuma ya sempat sih dokter bilang kemarin tuh ada apa? Endo apa namanya itu? Iya, tapi sih nggak mengganggu dok. Haidnya juga lancar. Jadi dari yang hamil anak ketiga sampai keempat itu nggak ini ya, nggak di KB waktu itu ya? Yang dari anak ketiga dan yang terakhir? Nggak di KB. Nggak di KB. Makanya jadi yang nomor anak keempat. Yang 4 ini udah stop ya, udah cukup ya? Udah cukup dok. Ya udah sampai ketut, dah cukup dah. Iya. Tapi pertimbangannya apa itu waktu itu mau di steril gitu? Emang udah cukup kan? KB Bali itu minimal 4 ya. Berarti kalau 10 juga boleh. Boleh sih. Tapi pertimbangannya juga gini, anak juga udah cukup 4, udah cukup, sampai KB Bali juga genap. Terus yang keduanya itu riwayat sesarnya dok. Memang sih bisa, dokter bilang kan bisa, tapi udahlah cukup 4 aja. Gitu. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau untuk operasi sesar itu biasanya kita batasi 3 kali ya. Kalau masih 2 kali masih bisa operasi lagi gitu ya. Itu karena kalau lebih dari 3 kali itu terlalu berisiko ya. Jadi kita nggak anjurkan untuk itu. Akhirnya diputuskan untuk, bukan karena anjuran dari Pak Gubernur waktu itu suruh KB Bali itu bukan? Bukan, mungkin udah anugerahnya dok. Bukan, nggak sih, karena mungkin udah dari sananya leluhurnya minta ulang gitu. Kalau orang Bali bilang ya dok ya, udah cukup, dah segitu itu 4, nggak lagi. Makanya mau ngambil jalan untuk MOW. Di steril ya. Dan sampai sekarang udah hampir setahun ini nggak ada keluhan untuk haidnya, udah lancar seperti biasa. Lancar dok. Oke, jadi mungkin buat pemirsa di rumah ya, jadi bahwa seorang wanita itu memiliki hak reproduksi ya, bisa menentukan berapa jumlah anak yang ingin dilahirkannya ya. Ini untuk Mam Eka sendiri ini diskusinya itu emang udah disepakati ya, keputusannya emang udah dibicarakan sama suami juga setuju udah cukup gitu ya, atau ingin nambah lagi itu. Kalau ingin nambah lagi gimana? Udah cukup aja dok, 4. Kalau pengen nambah sih nggak berani kita untuk ngambil jalan untuk MOW gitu. Makanya yang pikir runding sama suami cukup 4 aja, udah genap sampai ketut itu aja. Ya, jadi kalau di steril itu itu kan kontrasepsi mantap ya, bukan dia nggak bisa hamil, dia kalau mau hamil bisa bayi tabung gitu caranya gitu ya, ya kan? Karena kan yang penting induk telurnya masih ada gitu. Jadi kalau Ibu Eka ini mau nambah lagi bisa, tapi harus program bayi tabung karena kan saluran tubuhnya sudah dipotong gitu ya. Jadi bukan nggak bisa ya. Tapi udah cukup ya? Udah cukup dok, nggak mau nambah lagi. Oh iya. Terus apa nih kalau dari Mam Eka sendiri atau Ibu Eka kan udah dari pengalaman ya melahirkan normal, operasi gitu ya. Terus ada nggak ini sarannya buat terutama wanita-wanita di Bali itu yang pingin ikut KB Bali lah, pengen 4 itu gimana itunya ya, sarannya atau baik dok, sarannya sih persetujuan dari suami aja. Kalau memang dia rundingnya pengen mau nambah anak, ya jalankan, gas aja gitu. Kalau bisa sih iya sampai ketut. Kalau kita kan namanya juga Bali ya, KB Bali. Kalau
memang sih dari program dari pemerintah itu kan cuma 2. Kalau kita di Bali kan memang harus ajakkan KB Bali sampai ketut kalau bisa gitu dok. Kalau untuk penyemangatnya apa ya gimana? Ya gimana bilang dok? Ya tadi ya mungkin rezekinya jadi nambah, ya kan? Atau... Iya. Itulah seperti Patah bilang tuh mungkin banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang sih mungkin dilihat bebannya dulu ya dok ya. Pasti itu yang dilihat dari pasangan-pasangan yang pengennya untuk anak 2. Dilihat dari pengeluaran lah, beban nanti gimana ngidupin anaknya kalau banyak kayak gitu. Tapi kalau udah dijalanin dan seperti Tiang sendiri sekarang udah 4, kalau udah dijalanin pasti lewat dok. Nggak ada nggak istilahnya nggak terlewati. Malah kita tuh ada anak-anak sekarang banyak tuh kita tuh di keluarga tuh semakin harmonis dok. Itu aja dok. Yang kerasanya apa? Mungkin pas hari raya ngumpul jadi keluarga besar gitu ya, rame jadinya di rumah sekarang gitu. Jadi mungkin tipsnya buat ibu-ibu yang di rumah itu jangan dilihat hanya dari segi ekonomi bebannya, tapi di sudut pandang yang lain ya. Jadi dengan banyak anak mungkin banyak yang kita ajak untuk bermain, ya kan? Anak-anaknya sehat, ya kan? Nanti banyak juga yang akan merawat ketika nanti orang tuanya sudah misalnya udah tua gitu ya. Hal-hal ya di luar faktor itu ya. Nanti akan mungkin itu yang dirasakan ya itunya. Terus kalau dari pengalaman ini kan waktu operasi 2 kali itu udah yang terakhir itu udah pakai metode ERAK ya. Iya, keduanya udah. Dua-duanya ERAK gitu ya. Jadi pemulihannya lebih cepat ya dibandingkan dengan operasi yang konvensional seperti sebelumnya gitu ya. Jadi terus kira-kira apa yang bisa Ibu Eka nih kasih pengalaman tentang tadi kan, kalau persalinan itu kan persiapan fisik, mental, dan spiritual ya. Ada nggak dari keempat persalinan ini yang ada momen-momen secara spiritual yang bisa yang dirasakan waktu hamil ini, pengalaman spiritualnya selama hamil anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Misalnya waktu persalinan anak pertama, kedua itu kan itu mungkin kurang persiapan tapi bisa lahir, itu mungkin ada pengalaman spiritual yang bisa diceritakan itu ke pemirsa. Untuk pengalamannya sih selama hamil ya dijalani dengan happy aja dok. Jangan terlalu mikir istilahnya, jangan dulu mikir istilahnya untuk merasakan sakitnya waktu persalinan. Kalau itu dipikirkan, malah kan kita yang jadinya nerima mungkin bisa memperburuk nanti janinnya di dalam karena pikiran gitu dok. Rasa takut atau gimana, kita jalani aja dok istilahnya. Jangan nanti gimana caranya biar bisa sampai persalinannya lancar kayak gitu, banyak-banyak berdoa nanti gimana biar bisa persalinannya tidak ada halangan gitu dok istilahnya. Kalau yang lain sih apa ya dok lagi? Ya jadi kan kehamilan itu kan momen spiritual yang sangat tinggi bagi seorang wanita ya. Jadi kadang-kadang ada merubah hidup seorang wanita. Dulu misalnya jarang sembahyang, jarang berdoa. Jadi ketika hamil tuh pingin rasanya berdoa, supaya ini. Itu dirasakan nggak waktu itu? Dirasakan dok. Selalu dalam hati setiap malam kalau udah mau tidur tetap berdoa semoga besok gimana untuk persalinannya nanti semoga dilancarkan. Tetap itu dok, berdoa. Ya, dan Astungkara dilancarkan. Ya, jadi ada ini ya, tetap ya. Ada dari kekuatan doanya itu ya. Jadi walaupun tadi udah mempersiapkan ini ya, mempersiapkan fisik ya, mentalnya, tapi spiritual juga mempengaruhi gitu ya terhadap keberhasilan tadi ya, terutama untuk persalinan normalnya tadi ya. Oke, jadi tapi waktu kehamilan anak
ke yang terakhir itu kan ya? Si Ketut. Ya. Oke. Itu kan saya lihat tuh tetap ya, walaupun sudah direncanakan operasi dari awal hamil itu tetap mempersiapkan fisiknya dengan ikut kegiatan, kalau nggak salah ya, ikut kegiatan senam hamil atau apa itu kan. Itu kerasa nggak itu itunya manfaatnya itu pada saat setelah lahiran dengan operasi sesar gitu ya? Karena kan sering ini kan ikut olahraga senam hamil gitu ya, jadi kerasa nggak bedanya? Kerasa, Dok. Sebelumnya itu kan mungkin badan-badan tuh terasa pegel, mungkin tidurnya kurang enak kayak gitu, Dok. Mungkin bawaan apa namanya, waktu hamil besar tuh kan mungkin sulit ya, Dok, bawa bebannya gitu. Setelah ikut kegiatan senam hamil itu jadi rileks, Dok. Tambah gimana ya, kita tidurnya tuh nggak jadi lebih nyaman lah gitu, Dok. Mungkin karena sempat gerak pelemasan gitu kan, pelemasan otot juga kita dapat di sana kan, jadinya nggak terlalu kaku gini ya. Jadi ada manfaatnya gitu ya terhadap keluhan. Jadi buat pemirsa di rumah bahwa ketika sedang hamil dan sudah direncanakan untuk persalinan secara sesar, tetap disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga ataupun senam hamil, karena kan tujuannya itu untuk mengatasi keluhan-keluhan selama kehamilan. Jadi fisiknya makin baik, keluhan-keluhannya berkurang atau hilang, dan nanti pemulihan pasca operasinya cepat karena fisiknya bagus, ya kan? Itu kan jadi dengan fisik yang bagus, walaupun nanti persalinan operasi, ya jadi nanti tadi ya. Jadi mempercepat proses pemulihan pasca operasi sesarnya. Ya, benar begitu ya, Bu Eka ya. Jadi memang dirasakan kan. Soalnya kan sekarang banyak yang orang takut ya, takut untuk mempersiapkan fisiknya pada saat hamil gitu ya. Oke. Jadi terus tadi kan sudah nggak ada. Saya lihat dari cerita awal tadi sempat di samping bekerja juga hobi ya, punya suara emas nih ya. BK nih, kalau kita pingin dengar suara emasnya boleh nih. Iya, Dok. Boleh, Dok. Boleh ya, kita pengen lihat nih. Ayo buat pemirsa di rumah nih kan Ibu Eka ini di samping bekerja sehari-hari ya, di sekolah di SMP Negeri 2 ya. Dia punya suara yang emas nih. Coba kita lihat nih, dengerin suaranya ya. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Oke. Bagus sekali suaranya ya. Oke, kita udah sampai pada di akhir penghujung dari podcast kali ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa untuk ikut berkontribusi terhadap KB Krama Bali atau memiliki anak minimal 4 itu ya bisa dilakukan dengan tadi tipsnya ya. Usahakan hamil pertamanya usianya di bawah 27 tahun, kemudian usahakan untuk hamil pertamanya lahiran normal, karena
jarak kehamilan itu penting kalau pasca operasi sesar, dan yang terakhir gunakan KB supaya bisa diatur jarak kehamilannya. Diharapkan dengan cara-cara itu pemirsa atau ibu-ibu di rumah bisa memiliki anak 4 jika ingin ikut melestarikan KB kembali ya, seperti yang sudah tadi apa yang dialami oleh narasumber saya hari ini. Oke. Sebelum saya akhiri ya, terima kasih ya untuk Ibu Eka sudah hadir ke studio Hey Baby, berbagi pengalaman ceritanya tentang kehamilan ya. Mudah-mudahan informasinya atau motivasinya atau pengalamannya bisa bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah ya. Untuk ibu di rumah jangan lupa like, comment, subscribe ya pada channel podcast Hey Baby, supaya nanti kita bisa hadir pada channel Hey Baby untuk episode berikutnya tentang edukasi tentang persalinan. Oke, saya akhiri, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.